Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang monitoring dan evaluasi kebijakan, tetapi spesifik temanya adalah perbedaan mendasar dari monitoring dan evaluasi, kemudian kedudukan monitoring dan evaluasi dalam siklus manajemen pembangunan. Teman-teman minggu lalu sudah melihat atau sudah membaca beberapa literatur ya, mungkin spesifik saya sih berbicara satu literatur ya, yang teman-teman akses melalui media pencarian di Google mungkin ya, atau mungkin bisa langsung diklik karena saya membagikan linknya. Ya, saya pikir sama ya, saya juga membaca ini. Teman-teman bisa melihat di link yang sudah saya paparkan di bawah, tetapi kurang lebih artikelnya adalah penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi manfaat program pembangunan di Kota Semarang. Nah, ini sebenarnya berbicara tentang penyusunan instrumen dari sebuah monitoring dan evaluasi. Sebelum masuk ke substansi, ada beberapa catatan atau dua hal yang ingin saya tekankan pada teman-teman semua. Teman-teman saat ini sudah semester 5 ya, mungkin ada yang mungkin di atas itu. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman harus sudah akrab, sudah familiar dengan membaca artikel-artikel ilmiah. Banyak kegunaan dari teman-teman atau manfaat dari banyak membaca artikel ilmiah. Tapi secara teknis saya ingin menekankan yang pertama, teman-teman harus memperbanyak membaca artikel ilmiah. Karena di semester 5 teman-teman harus sudah mempersiapkan kira-kira tugas akhir dari teman-teman itu mau seperti apa. Mengapa membaca artikel dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan penyusunan tugas akhir? Karena dengan membaca artikel ilmiah, teman-teman bisa mengetahui banyak hal yang sudah dilakukan oleh akademisi-akademisi di lain atau di tempat lain ya. Contoh nih, kita penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi di sini, kita nggak usah jauh-jauh ke Semarang, kita bisa saja langsung mengetahui mengetahui capture atau kita bisa mengetahui apa yang ada di Semarang itu hanya dengan membaca artikel ini. Kita berterima kasih kepada Muhammad ya, di sini dia menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi dari program pembangunan di Kota Semarang. Cukup dengan itu saja kita bisa membaca. Jadi pertama itu tadi ya teman-teman, nggak usah jauh-jauh, nggak usah pergi kemanapun, bisa mengcapture sebuah fenomena yang ada di sebuah wilayah lain hanya dengan membaca artikel ilmiah. Ya, kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa mencari gap nih antara penelitian yang teman-teman akan lakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh akademisi lain. Nah, gap ini yang akan memberikan atau akan menunjukkan novelty atau kebaharuan dari penelitian yang teman-teman ingin angkat. Contoh, di sini ada penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi. Oh, dia sudah menceritakan tentang cara penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi itu seperti apa di artikel dia. Kemudian teman-teman bisa nih sedikit bergeser ke mungkin evaluasi atau analisis dampak program pembangunan di Kota Semarang, atau mungkin strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah Kota Semarang dalam pembangunan mungkin ya. Nah, semakin kita banyak baca artikel ilmiah, nanti akan memberikan kesempatan kita untuk melihat nih gap-gap atau ruang-ruang kosong dari akademisi terdahulu yang belum diteliti. Makanya saya sangat menganjurkan teman-teman minimal sering-sering membaca artikel ilmiah. Ya, selanjutnya tadi sudah memperbanyak membaca artikel. Yang kedua adalah menjadikan artikel ilmiah sebagai referensi. Nah, ini kadang-kadang yang kita terlupakan. Kita referensinya kadang-kadang hanya koran, hanya warta digital gitu ya. Salah nggak salah saya pikir, tapi
warta digital itu nanti akan menjadi dasar yang kuat atau enggak ketika itu bisa dipastikan secara ilmiah gitu ya teman-teman, karena memang kode etik warta itu kan berbeda-beda setiap institusi, meskipun secara keseluruhan sama, tetapi semakin valid atau semakin ilmiah data yang teman-teman jadikan dasar, maka statement yang teman-teman bangun atau mungkin dalam teman-teman berargumen itu lebih kuat ya. Makanya saya pikir manfaat dari membaca artikel ilmiah adalah salah satunya menjadikan artikel ilmiah sebagai referensi. Referensi di apa? Pertama mungkin referensi dari tingkah laku dan sikap kita dalam menanggapi sebuah fenomena. Teman-teman lihat deh, kadang-kadang kalau yang sekarang lagi hits kan mungkin di Papua ada PON ya, ada Pekan Olahraga Nasional. Nah, mungkin teman-teman bisa mencari nih artikel ilmiah yang menunjukkan bahwasannya kenapa kok PON itu di Papua gitu ya. Kenapa kok Papua menjadi satu-satunya provinsi yang baru menggelar lah acara Akbar PON ini gitu ya. Terus mungkin nanti apakah ada dampak positif dari sektor ekonomi mungkin atau dari sektor apapun yang menunjukkan bahwasannya PON ini memberikan atau berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di sana. Nah, setiap statement yang teman-teman bangun, setiap teman-teman membuat sebuah argumen tapi didasarkan oleh artikel ilmiah. Nah, ini penting sih. Ini yang membedakan kita dengan atau akademisi, mahasiswa dengan orang-orang yang di luar sana. Makanya semakin teman-teman banyak membaca artikel, semakin baik dalam berargumen. Oke, catatan saya sebenarnya di artikel ini adalah cukup lama ya, di tahun 2009. Teman-teman sebenarnya bisa juga mencari artikel-artikel terbaru terkait dengan tema yang teman-teman ingin angkat. Nah, kenapa saya pakai ini? Karena pertama memang di RPS-nya saya mengambil dari RPS yang sebelumnya, meskipun tahunnya tua atau tahun 2009 itu kan berarti lebih dari 10 tahun nih. Di keilmuan sosial kalau bisa memang 5 tahun terakhir saja yang bisa atau yang kita jadikan sebagai referensi. Nah, tapi ini 10 tahun, cuman memang yang saya tangkap artikel ini masih cukup layak untuk kita diskusikan dan kita bisa bedah isinya. Syukur-syukur sebenarnya setiap dosen itu memiliki artikel yang sesuai dengan tema atau judul dari mata kuliah yang ingin disampaikan, sehingga ketika dia berbicara itu based on research yang dia lakukan. Tapi terlepas dari itu, kita lihat deh di dalam ini nanti secara substansi pada bagian selanjutnya. Oke, ini pengertian monitoring dan evaluasi. Saya sih menekankan di sini kita bisa membedakan nih antara monitoring dan evaluasi. Sebelum masuk ke perbedaan yang signifikan atau kita berbicara perbedaan yang apple to apple gitu ya, monef dan evaluasi. Tapi sebelum masuk ke sana kita coba deh pahami dulu pengertian dari setiap kata itu sendiri. Ya, monitoring itu menurut Hewitt adalah aktivitas internal proyek yang dirancang untuk mengidentifikasi feedback konstan pada setiap progres dari proyek tersebut, termasuk masalah-masalah yang dihadapi dan efisien dari implementasi proyek tersebut. Penekanannya sebenarnya ada feedback konstan pada setiap progres. Artinya gini teman-teman, kalau kita berbicara progres, berbicara kebijakan tersebut belum final atau belum selesai atau sedang dilaksanakan ya, karena memang progres itu kan ada tahapannya, sehingga monitoring dan evaluasi jika kita melihat dari waktunya, ya waktunya berarti ketika kebijakan itu berjalan. Ya, kemudian ada dari OJA juga menjelaskan bahwasannya monitoring adalah proses berkelanjutan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi mengenai apa yang telah direncanakan dalam sebuah proyek. Termasuk di dalamnya adalah asumsi-asumsi atau faktor-faktor eksternal dan efek samping dari terlaksananya proyek, baik itu positif maupun negatif. Nah, di sini poin pentingnya selanjutnya adalah monitoring ini bertujuan untuk menjaring atau menggali informasi, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya
yang dilihat baik dari eksternalnya maupun internalnya, baik itu positif maupun itu negatif. Nah, berarti kita bisa nangkep nih, monitoring itu ketika kebijakan berjalan, kemudian apapun yang dilihat, ya informasi-informasi apapun yang muncul, ya baik internal maupun eksternal, bahkan nggak hanya hasil yang positif saja, tetapi juga hal-hal negatif dari sebuah kebijakan tersebut. Nah, kemudian kita bergeser nih, pengertian dari evaluasi. Evaluasi merupakan proses proses penilaian, pencapaian tujuan dan pengumpulan masalah kinerja, kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program atau kegiatan. Evaluasi pada dasarnya akan bermanfaat dalam merancang proyek-proyek yang lebih baik di masa depan. Hal ini berkaitan dengan manfaat evaluasi itu sendiri maupun mengidentifikasi dampak dari sebuah proyek, sehingga dampak negatifnya dapat direduksi bahkan dihilangkan. Nah, kalau kita melihat di sini sebenarnya makna evaluasi ini lebih dalam ya, dalam artian lebih luas karena memang memiliki penekanan khusus ya. Evaluasi ini ditujukan untuk mengidentifikasi dampak dari sebuah proyek. Nah, ketika kita tahu dampak dari sebuah proyek, nanti diharapkan ya dampaknya atau dampak negatifnya dapat kita reduksi atau kita minimalisir ya, sehingga dari dampak yang diminimalisir tersebut atau bahkan bisa kita hilangkan, kita bisa meningkatkan kualitas kinerja program ke depannya. Nah, mulai ini kelihatan pembedanya ya. Sebenarnya sih sama, kalau di akhir ini kan monitoring dan evaluasi merupakan sebuah proses yang berkesinambungan. Pengumpulan data, proses, dan pemilihan informasi mengenai implementasi proyek, progres yang dicapai pada proyek tersebut, dampak dan efek dari adanya proyek tersebut. Nah, kita sih sebenarnya bisa nih bedain monitoring dan evaluasi itu kita bisa membedakannya. Tetapi di akhir dari OJA ini menyatakan bahwasannya monitoring dan evaluasi ini adalah sebuah proses yang berkesinambungan, karena memang kita nggak bisa berjalan sendiri, kita monitoring aja terus kita evaluasi saja, karena memang sebenarnya ini dua hal yang saling berhubungan dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Oke teman-teman, sekarang kita bisa melihat nih secara spesifik ya, tadi kita sih masih gamblang ya, masih secara umum saja ya, teman-teman juga sudah baca sebenarnya di artikel itu. Ada monitoring dan evaluasi, terus ada tabelnya, perbedaannya apa sih? Kurang lebih ada 3-4 hal ya di sini. Nah, kalau di sini dia berbicara kegiatan monitoring itu apa? Kegiatan di dalam internal proyek yang menilai beberapa variabel dari sebuah proyek. Nah, dia ngomong di dalam ya, di dalam internal proyek. Nah, untuk evaluasi kegiatan-kegiatan pasca proyek atau ex post. Artinya gini teman-teman, dari sini aja kita sudah melihat nih, di mana letak monitoring dan evaluasi. Kalau teman-teman ditanya seperti itu ya spesifik langsung menjawab. Monitoring itu ketika proses atau di dalam, dan evaluasi itu ada di luar atau pasca proyek itu sendiri. Nah, kemudian ada beberapa hal, apakah sumber daya proyek dipergunakan sesuai dengan anggaran dan jadwal yang disetujui, ini monitoring ya. Nah, kalau untuk evaluasi, seberapa jauh nih proyek yang dilaksanakan membawakan dampak atau hasil ya. Kalau teman-teman saya gambarkan sih sebenarnya kayak buat jalan tol ya. Jalan tol itu dananya berapa, terus dipergunakan sesuai atau enggak, waktunya sesuai apa enggak gitu. Itu monitoring. Sedangkan kalau evaluasi setelah jalan tol itu dibangun, dievaluasi nih apakah jalan tol tersebut memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian di sekitaran jalan tersebut atau enggak. Nah, itu perbedaan yang analogi sederhananya ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, apakah keluaran atau output yang diharapkan dalam cara yang tepat waktu dan cost efektif enggak gitu ya. Kita ngomong ketika luarannya itu seperti apa? Apakah sesuai dengan yang diharapkan atau enggak? Nah, ini saya gambarkan jalan tol tadi. Kalau monitoring ini adalah untuk melihat jalan tersebut panjangnya 100 meter apa enggak sesuai dengan yang direncanakan atau enggak. Outputnya ya luarannya.
terus tepat waktu dan cost efektif apa enggak. Nah, itu berkutat di istilah monitoring. Sedangkan untuk evaluasi, ya efektif enggak sih biaya, keefektifan biaya atau cost effectiveness yang dilaksanakan dibandingkan dengan alternatif pilihan lain yang mungkin. Ini setelah dijalankan, kemudian baru dilihat nih perbandingannya dengan alternatif lain. Kalau kita membuat kereta, mungkin ya efektifnya antara jalan tol dengan kereta tuh efektif mana. Nah, itu apa namanya, evaluasi ya, berbeda dengan monitoring. Dan yang monitoring sendiri adalah apakah proyek sedang berjalan secara efisien atau enggak. Kemudian monitoring kinerja dan monitoring efek proses di sini. Sedangkan kalau evaluasi adalah evaluasi dampak dan analisis keefektifan biaya. Monitoring kinerja berkaitan dengan masukan dan keluaran. Artinya gini, kinerjanya itu masukannya seperti apa, terus keluarannya seperti apa. Sedangkan kalau evaluasi dampak, pengaruhnya terhadap proyek, terhadap target populasinya nih. Berbeda nih, yang tadinya kalau kita ngomong monitoring kinerja itu berkaitan dengan masukan dan keluaran. Kalau evaluasi dampak, ini pengaruh proyek terhadap target populasi. Kemudian yang terakhir, monitoring proses, sistem delivery proyek, kemudian analisis keefektifan biaya, perbandingan antara yang sudah dilakukan dengan alternatif lain. Ya, ini kurang lebih perbedaan monitoring dan evaluasi. Kalau teman-teman resapi, sebenarnya sih perbedaannya jelas ya teman-teman, antara monitoring dan evaluasi. Meskipun kalau kita sering mengungkapkan nih, ke program pemberdayaan atau kebijakan sosial, kebijakan publik itu harus dilakukan monitoring dan evaluasi. Itu biasanya dua kata yang saling berdampingan gitu ya. Nggak bisa, jarang sekali sih kita ngomong kegiatannya sudah dimonitoring belum gitu. Karena memang monitoring itu sebuah hal yang saling berkesinambungan dengan evaluasi ya. Meskipun kalau kita cermati, monitoring itu sendiri, evaluasi itu sendiri. Fokusnya ya, sebenarnya lebih ke fokusnya saja. Ya, ini prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi. Ini teman-teman kemarin sudah merangkum juga. Apa sih prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi? Ada kurang lebih 6 ya teman-teman. Ada terstandarisasi, terbuka, adil, berorientasi solusi, partisipatif, sampai ke berjenjang ya teman-teman. Di sini bisa melihat sebenarnya sih secara bahasa bisa kita cerna dengan mudah ya. Terstandarisasi itu ya berarti ada standarnya. Terbuka itu ya berarti transparan gitu ya. Adil itu berarti tidak berpihak. Kemudian berorientasi solusi itu memberikan rekomendasi baik ya. Kemudian partisipatif itu apa namanya, diikuti oleh berbagai pihak. Terus berjenjang ini artinya tidak tumpang tindih antara satu divisi dengan divisi yang lain. Sebenarnya kalau diartikan secara bahasa saja kita bisa memahami itu, tetapi kalau teman-teman menarik apa tertarik dengan kajian ini, saya sarankan tadi teman-teman bisa memperdalam di tugas akhir teman-teman untuk monitoring dan evaluasi kebijakan mungkin, atau mungkin nanti teman-teman bisa lanjut studi S2 di manajemen kebijakan publik di UGM mungkin, atau mungkin ilmu kebijakan, ilmu administrasi negara mungkin ya, itu bisa masuk ke sana, atau mungkin nanti masuk di politik pemerintahan gitu ya. Nah, tapi spesifik kita berbicara monitoring dan evaluasi. Nah, sebenarnya prinsip-prinsip ini nih dibuat itu untuk menciptakan sebuah monitoring dan evaluasi yang baik gitu ya teman-teman. Coba kita lihat deh, terstandarisasi itu maksudnya ada dasarnya. Nah, di sini pengertiannya adalah kegiatan monitoring dan evaluasi harus dilakukan berdasarkan standar, acuan, indikator, keberhasilan dan kegagalan, kesalahan atau ketepatan yang telah ditetapkan dan diketahui bersama. Nih, kadang-kadang kalau untuk berbicara
standarisasi ya, teman-teman kan kadang-kadang juga pernah dengar nih istilah ISO gitu ya, atau mungkin kalau di perguruan tinggi ada badan akreditasi gitu ya. Nah, tujuannya sebenarnya apa sih ya? Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah standar, menciptakan sebuah acuan, menciptakan sebuah indikator ya, agar semuanya ini bisa dilihat capaian kinerjanya ya teman-teman. Memang ada yang kontradiktif ya dengan istilah standarisasi nih. Ya kalau teman-teman resapi lagi sebenarnya kayak sekolah ada standarnya, lulus ada standarnya. Ya padahal setiap manusia, setiap institusi itu kan punya penekanannya masing-masing. Jadi standarisasi ini sebenarnya produknya kapitalis lah ya kalau teman-teman sedikit ikut permasalahan atau ikut isu yang mengatakan bahwa standarisasi ini konspirasi gitu ya, atau buah karya kapitalis gitu ya. Tapi kalau kita melihat secara sisi baiknya saja ya, sisi baiknya dalam artian kan segala hal bisa dijadikan bisa memiliki standar, bisa memiliki dasar gitu ya. Sekolah standar yang bagus tuh kayak gimana gitu. Jadi nggak ada yang sembarangan gitu. Kemudian kalau kita berbicara mungkin organisasi itu baik apa enggak, ada standar mutu manajemen organisasinya gitu kan. Nah itu baik sih kalau kita lihat dari sisi positifnya standarisasi ini. Memang tinggal kalau kita berbicara monitoring dan evaluasi, standarisasinya itu memang diciptakan atau ditentukan oleh stakeholder yang ada di dalam kegiatan, program ataupun kebijakan itu sendiri. Ya, kalau ngomongin monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah ya, pemerintah daerah terlibat, masyarakat terlibat, gitu ya. Mungkin ada swasta juga terlibat di sana, organisasi non pemerintahan juga terlibat. Nah, standar ini yang menciptakan adalah stakeholder tersebut. Kemudian yang kedua terbuka. Ya teman-teman, ini sih bahasa lainnya adalah transparansi ya. Kalau sudah kita berbicara ada standarnya, ya harus terbuka. Dalam artian gini, semua pihak yang menciptakan standar tadi itu terlibat langsung ya dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, kalau teman-teman lihat tadi kan ada pemerintah daerah, ada masyarakat, ya ada swasta, itu memiliki peran masing-masing dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, keterbukaan inilah yang menciptakan atau mendorong prinsip-prinsip dari monitoring dan evaluasi berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adil ya teman-teman. Kalau melihat adil ini memang terkesan ya, adil itu terkesan ini banget ya religius sekali ya. Tapi sebenarnya adil ini bukan ke sana arahnya, tapi tidak berpihak ya. Ketika kita monitoring dan evaluasi sebuah kebijakan, kita itu melakukan hal tersebut pasti disuruh atau diminta oleh organisasi tersebut mungkin ya, atau mungkin kalau bahasanya kita di-hire sebagai tenaga ahli untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, mentang-mentang kita di-hire, itu terus kita akhirnya memberikan masukan yang terkesan tidak adil gitu ya. Artinya kalau kita ngomong program pemberdayaan ini sudah baik kok. Padahal kita sebagai akademisi yang melihat sebuah fenomena ya harusnya menerapkan prinsip-prinsip dari Monef itu sendiri. Salah satunya adalah adil. Jadi siapapun ya tidak ada terkecuali di sini, itu harus kita lihat secara baik. Atau ya kalau baik kita katakan baik, kalau buruk kita katakan buruk. Ini biasanya bisa dirasakan atau dialami oleh para lembaga-lembaga konsultan yang
bekerja untuk memberikan masukan kepada pemangku kepentingan ya, sehingga kadang-kadang rekomendasi dari hasil monefnya itu disesuaikan dengan request-nya. Nah, itu perlu dipertanyakan nih apa namanya lembaga tersebut apakah telah menerapkan prinsip-prinsip monef atau enggak. Ya, kemudian yang keempat, berorientasi solusi. Ini sebenarnya lebih kepada kalau kita sudah memberikan masukan atau kritikan, ya kita juga harus memberikan solusi. Kita berbeda dengan khalayak umum, sebagai akademisi kita juga harus memberikan masukan ya. Kalau kita berbicara omnibus law ya, ibaratnya kebijakannya itu memang harus disesuaikan ya. Kalau memang orientasinya apa namanya ini kurang baik gitu ya, apa perlu diperbaiki, apa yang perlu diperbaiki dan diberikan masukan kepada pemangku kepentingan. Ya, sebentar ya. Ya, terakhir kita berbicara berorientasi solusi ya, ini menunjukkan bahwasannya sebuah monef atau sebuah monitoring dan evaluasi itu harus ada rekomendasi perbaikan dari kebijakan tersebut. Kemudian yang kelima ada partisipatif. Sebenarnya mirip dengan terbuka ya. Kalau tadi terbuka itu kan melibatkan stakeholder terkait dalam artian diketahui ya, atau diberikan informasi kepada pemangku kepentingan. Kalau partisipatif ini terlibat langsung ya. Jadi selain tahu, stakeholder juga harus berpartisipasi. Kemudian yang terakhir adalah berjenjang. Berjenjang ini artinya memberikan kesempatan kepada setiap fungsi dan setiap jabatan itu untuk menentukan apa yang ingin dilakukan. Kalau dicontohkan sih gini ya, pimpinan tertinggi atau biasanya general manager, direktur gitu ya, atau mungkin apa namanya manajer gitu, itu mengevaluasi atau memonitoring bawahannya langsung gitu ya, seperti kalau manajer bawahnya biasanya kepala bagian atau section head. Kalau general manager biasanya manajer bawahannya, vice president biasanya bawahnya general manager. Kemudian direktur biasanya di bawahnya direktur utama, bawahnya ada direktur pemasaran, direktur apa gitu ya. Nah, hal ini penting ya karena memang kadang-kadang ada yang memotong kompas seperti dari direktur langsung ke manajer atau ke section head. Nah, ini yang kalau secara prinsip monitoring dan evaluasi itu kurang tepat ya teman-teman. Kayak kalau di kampus ya teman-teman yang familiar mungkin ada rektor, wakil rektor ya. Rektor harus mengevaluasi wakil rektornya gitu. Kemudian dekan dengan kaprodi gitu ya. Dekan harus mengevaluasi kaprodi-kaprodinya. Kaprodi mengevaluasi sekprodinya gitu ya. Kalau dekan langsung ke
rektor langsung ke sekprodi itu terlalu jauh jenjangnya, karena memang ada prinsip-prinsip dari monitoring evaluasi yang mengatakan bahwasannya perlu adanya prinsip berjenjang itu sendiri. Oke, ini 6 hal yang disampaikan dalam artikel tersebut tentang prinsip-prinsip dan monitoring dan evaluasi. Nah, ini kedudukan monitoring dan evaluasi dalam siklus manajemen pembangunan yang teman-teman bisa melihat di sini. Sebenarnya sebuah siklus bisa dikatakan siklus itu kalau tidak ada atau tidak terputus ya, karena contoh siklus iklim di Indonesia yang dari musim panas kemudian sampai ke musim hujan, terus bukan siklus iklim ya, siklus air yang ada di dunia ini ya, contoh dari awan turun dengan hujan di daratan nanti ke tanah ke lapisan-lapisan sampai bawah, terus lari ke laut naik lagi ke awan lagi, kemudian awan geser lagi ke gunung. Nah, itu kan siklus perputaran air yang ada di bumi. Mungkin juga ada siklus kehidupan ya, kayak kita dari mulai lahir, kemudian beranjak dewasa, tua, meninggal lagi gitu ya. Nah, itu siklus yang terus berputar gitu ya. Nah, sama dengan kedudukan monitoring dan evaluasi. Di sini sebenarnya siklus pembangunan tuh diartikan sebuah perputaran yang tidak pernah berhenti. Dari mulai planning, budgeting, implementasi, dan monitoring evaluasi. Setelah kita monef, bukan berhenti sampai sana, tetapi kembali lagi ke nomor 1 yang artinya tadi solusi atau rekomendasi solusi itu penting dari monitoring dan evaluasi untuk menciptakan atau untuk menentukan planning dari kita sendiri. Sehingga nanti ketika kita berbicara planning, itu dasarnya adalah hasil dari monitoring dan evaluasi. Ya, ini contoh proses monitoring dan evaluasi pada program pariwisata Kota Semarang ya. Kalau teman-teman lihat di sana di artikel itu, dia melihat atau meng-capture wisatawan ke Kota Semarang melalui data BPS ya. Memang data BPS valid ya, tapi kan ketika kita mau ngomong pariwisata spesifik, berbicara pariwisata, ada data lain yang harus kita tampilkan seperti data dari Dinas Pariwisata ya, atau mungkin data dari organisasi non pemerintahan yang bergerak di bidang pariwisata juga gitu ya. Makanya ada beberapa hal dari artikel tersebut yang bisa kita kritisi sebenarnya. Yang pertama, terlepas dari itu, ada 5 hal yang ingin dia tampilkan dalam artikel tersebut. Yang pertama, menyusun indikator kinerja. Dia jelasin inputnya apa, outputnya seperti apa, outcome-nya dan dampaknya seperti apa gitu ya. Kemudian menyusun instrumen monitoring dan evaluasi. Setelah dia jelasin nih inputnya apa tadi, cara nyusun instrumennya itu dengan apa yang dicari dan metode apa yang digunakan, dijelaskan di artikel tersebut ya, teman-teman bisa melihat. Kemudian yang ketiga, pengumpulan dan analisis data, mengumpulkan data dan sumber data apa yang ingin digunakan. Nah, ini tadi teman-teman kalau melihat di sana kan ada data BPS ya, teman-teman bisa melihat tahun sekian data BPS-nya, data BPS untuk pariwisata sekian, di tahun sekian, di tahun 2000 sekian, jumlahnya sekian gitu, jumlah pariwisatanya. Itu yang dijadikan dasar analisisnya, atau data yang dijadikan sebagai data untuk dianalisis gitu. Nah, kemudian yang ketiga, interpretasi. Nah, ini sebenarnya tahap ini yang saya ingin sampaikan tadi di awal. Pada tahap ini peran peneliti lebih dominan, tetapi rawan muncul nilai-nilai subjektivitas. Kayak dia bilang ada beberapa yang menyebabkan pariwisata di Kota Semarang gitu ya. Tapi memang interpretasi ini akan lebih bijak kalau penulis itu bisa menunjukkan dasar-dasar atau penelitian lain yang mendukung statementnya dia, karena memang kalau lihat di artikel tersebut kurang kuat ya, dia menyampaikan itu berdasarkan argumen dia saja, tetapi tidak ditampilkan dasar dia berbicara atau menunjukkan argumen tersebut.
Ya, terakhir solusi yang ditawarkan ini dia menawarkan solusi dari interpretasi tersebut, kemudian dia sampaikan juga temuan lapangan atau best practice dari wilayah lain. Itu sudah menjadi sebuah penelitian ya teman-teman, meskipun penelitian tersebut masih layak kita diskusikan bersama dan kita kritisi bersama. Oke, di dalam situ juga ada dijelaskan 4 indikator pokok evaluasi program: input, proses, output, dan outcome. Ini yang saya sampaikan di pertemuan pertama kalau nggak salah ya. 4 hal ini yang akan sangat sering dimunculkan ketika kita berbicara MONEF ya, monitoring dan evaluasi, baik itu kebijakan, program, kegiatan, ya itu pasti berdasarkan input 4 hal ini. Indikator pokok ini bisa teman-teman gunakan juga sebagai sebuah konsep dalam skripsi teman-teman sebenarnya ya. Contoh kayak saya mau ngelihat kebijakan di pemerintah desa tempat saya gitu ya. Ada input, proses, output, dan outcome-nya gitu. Jadi dilihat 4 hal ini, teman-teman sih kalau memang ingin ya bisa diangkat ini. Input itu sebenarnya apa? Yang memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Baik itu sumber daya manusianya mungkin, atau sumber daya finansialnya mungkin. Nah, itu dilihat di inputnya. Kemudian diproses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Nah, setelah dibuat ya kebijakan tersebut, prosesnya seperti apa, implementasinya seperti apa. Kemudian output itu luaran ini lebih ke hasil dari produk kebijakan itu. Kemudian yang terakhir adalah outcome. Outcome ini lebih ke dampak sih arahnya. Dan teman-teman bisa mempelajari ini lebih dalam kalau memang tertarik ya dengan isu monitoring dan evaluasi kebijakan, karena memang yang saya sampaikan tadi 4 hal ini bisa diterapkan dimanapun ya teman-teman. Kayak evaluasi program ya bisa dilihat dari 4 indikator ini. Kemudian kegiatan yang ingin dilihat juga bisa dibandingkan dengan 4 indikator ini. Secara penjelasan nanti teman-teman bisa melihat atau mencari referensi lain yang bisa pas dengan kira-kira kondisi yang ada di lapangan. Ini 6 kriteria evaluasi menurut William Dunn. Ini adalah tokoh analisis kebijakan sosial ya. Kalau teman-teman lihat banyak bukunya yang menjelaskan tentang kebijakan publik, juga spesifik dia berbicara tentang analisis kebijakan publik di bukunya gitu ya, tapi dia menjelaskan ada 6 kriteria evaluasi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Ini sebenarnya sudah dijelaskan juga di pertemuan pertama ya, kalau teman-teman ingat. Efektif dan efisien itu bedanya apa gitu kan, kalau kita lihat sama-sama mirip maknanya ya. Kalau efektif sih sebenarnya bisa kita lihat dari ketercapaian kegiatan tersebut berdasarkan mungkin waktu pelaksanaannya ya. Kalau efisien itu emang fokusnya ke dananya, biasanya seperti itu. Itu perbedaan yang mungkin bisa teman-teman lihat lah. Nah, kemudian kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan nilai atau kesempatan yang menunjukkan adanya masalah. Nah, ini lebih diartikan sebagai sudah cukup atau belum nih kriteria atau evaluasi yang dilakukan gitu ya, dari yang direncanakan sama yang terjadi. Terus perataan lebih ke sama atau equality nggak antara satu dengan yang lain, berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dalam menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Artinya karena kita berbicara kebijakan publik di sini, maka berperataan di sini artinya semua ini merata nggak kebijakan ini diterapkan itu ya, atau semua ini
sama nggak merasakan kebijakan itu. Nah, itu kriteria dari kebijakan publik ya. Kemudian responsivitas di sini berdasarkan sebuah respon atau berdasarkan sebuah kegiatan yang muncul dari atau di masyarakat. Kemudian responnya dari kebijakan publik itu seperti apa. Nah, ini kriteria dari evaluasi itu sendiri. Jadi ada respon dari sebuah proses yang ada di masyarakat, kemudian direspon untuk dilakukan evaluasi. Kemudian yang terakhir adalah ketepatan. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Ini sebenarnya lebih untuk menseleksi ya sejumlah alternatif itu. Jadi alternatif yang sudah ada itu kemudian diseleksi dan dijadikan rekomendasi dan menjadi pilihan yang paling layak antara alternatif yang ada. Oke teman-teman, ini kurang lebih materi kita. Teman-teman bisa mengakses di sini referensinya. Dari saya cukup ya yang sekarang, nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Terima kasih.